Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat satu video terkait dengan perdebatan yang berkepanjangan terkait dengan Kang Deddy Mulyadi mengirim anak-anak nakal ke barak militer. Di dalam video yang baru saja saya tonton tadi, merupakan warga negara Indonesia yang tinggal di Finlandia. Dia itu adalah seorang guru TK di sana. Dia menceritakan bahwa memang betul pendidikan di Finlandia adalah nomor 1 di dunia. Terkait dengan perdebatan di Indonesia yang disebut dengan programnya Kang Deddy Mulyadi, itu kita harus belajar dari Mbak tadi yang mengatakan bahwa sebetulnya mengirimkan anak-anak nakal ke barak militer itu hampir sama dengan anak-anak nakal yang ada di Finlandia. Anak-anak nakal yang ada di Finlandia itu dijemput juga dan dikirim ke family center namanya. Di sana anak-anak itu dididik secara khusus, kemudian menginap di sana, diberi makan, diberi pendidikan khusus, ada psikolognya dan lain sebagainya. Intinya bahwa orang tua siswa itu memang sudah kewalahan mendidik anaknya dalam hal kedisiplinan, dalam hal belajar, dalam hal mandi, dalam hal kebiasaan. Nah, si orang tua itu mengirim anaknya ke family center tadi. Nah ini, kemudian mereka juga mendapatkan pendidikan seperti layaknya siswa yang lain. Nah, apakah kita harus meniru sama persis dengan di Finlandia untuk anak-anak nakal itu? Saya kira kita punya cara yang berbeda dengan cara yang berbeda pula, karena memang situasinya berbeda. Kondisi keuangan di Indonesia juga berbeda. Maka menurut saya perdebatan ini tidak perlu diperpanjang lagi. Karena anak-anak nakal ini merupakan anak-anak nakal yang memang menurut saya gagal dalam hidupnya, atau dalam tanda petik orang tua gagal mendidik, sekolah juga gagal mendidik, sehingga anak-anak ini menjadi beda dengan yang lain, melakukan tindakan di luar kebiasaan anak-anak seumurannya, mabuk-mabukan, geng motor, tawuran, dan lain sebagainya. Maka karena kita sebagai orang tua sudah kewalahan, tepat kiranya programnya Kang Deddy Mulyadi ini harus dinasionalisasikan. Artinya anak-anak nakal di seluruh provinsi di Indonesia perlu juga meniru programnya Kang Deddy Mulyadi ini. Fakta membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi ini sudah diterapkan oleh ibu-ibu atau bapak-bapak yang kebetulan anaknya di rumah itu nakal, tidak mau mandi, main HP melulu. Cukup distelkan videonya Kang Deddy itu, ayo anak-anakku yang tidak mau mandi, main HP melulu, tidak mau sekolah, nanti Pak Gubernur datang ke rumah, jemput kalian, dikirim ke barak militer. Udah, mereka kemudian kembali menjadi anak yang baik, menjadi anak penurut. Nah, itu pun saya heran juga. Banyak juga yang mencibir, katanya itu nanti akan trauma di masa tuanya dan lain sebagainya. Itu teori, omong kosong. Teori-teori parenting yang semacam itu mungkin menurut saya ini tidak pas untuk anak-anak yang modelnya yang bandel semacam itu. Jadi anak-anak nakal memang perlu dilakukan suatu pressure, tekanan yang kuat agar mereka kembali ke jalan yang lurus. Tapi saya heran ya, di Republik ini kalau ada program yang bagus kok
kenapa dimusuhi dari berbagai sisi. Banyak pihak yang mencibir, banyak pihak yang menolak dan lain sebagainya. Saya heran begitu. Karena kita tahu kan, anak-anak sudah tawuran, minuman keras, geng motor. Selama ini yang suka-suka mencibir programnya Kang Deddy Mulyadi itu, saat kemarin-kemarin itu pergi kemana? Apa yang sudah Anda lakukan? Kalau sudah melakukan, bagaimana hasilnya? Contoh yang selama ini getol sekali mencibir programnya Kang Deddy ini, misalnya KPAI, Komnas HAM, ada anggota DPR dari fraksi Partai Banteng misalnya. Mereka-mereka ini menurut saya hanya ingin cari sensasi, tidak memberi solusi, hanya berkuar-kuar, tidak melakukan kerja nyata. Itu yang saya amati. Lah kalau modelnya para elit, modelnya semacam itu, nanti hanya menjadi panggung orasi, pidato, pernyataan dan lain sebagainya. Tidak ada kerja sama sekali. Mau dibawa kemana anak-anak kita yang nakal-nakal itu, kalau tidak segera ditindaklanjuti secara benar yang baik. Masuk ke barak militer bukan berarti harus jadi tentara, bukan berarti harus wajib militer. Enggak kan? Dididik kedisiplinan, dididik etika, sopan santun, ya, disiplin waktu dan lain sebagainya. Jeleknya di mana? Hanya kata-kata militer saja Anda trauma, sok, gak jelas itu. Kalau memang punya program yang benar, Anda itu, ya silakan dikerjakan. Misalnya pemerintah daerah katakanlah mendapat jatah 1.000 anak yang nakal, dibina di barak militer. Misalnya KPAI ambil peran misalnya 500 anak nakal, Anda bina dengan cara Anda. Komnas HAM mungkin 100 atau 200 orang, Anda bina dengan cara Anda. Tuh anggota DPR yang kuar-kuar itu, silahkan ngambil anak juga, mungkin 1.000 orang, Anda bina dengan caramu sendiri, dengan modelnya bagaimana, nanti hasilnya gimana. Nah itu baru namanya kerja, tidak hanya ngomong doang. Saya jujur saja mengatakan di sini, saya itu sebel sekali kalau ada seorang pemimpin membuat program, membuat terobosan yang bagus menurut saya ini, terus direcokin, tapi tidak memberi solusi. Itu konyol namanya. Kalau pengen dirujak oleh netizen, silahkan bicara. Anda semakin tidak berharga di mata rakyat. Itu menurut saya loh ya, menurut saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.